Oke, selamat siang. Selamat bertemu kembali di topik minggu ketiga. Kebetulan untuk topik ketiga ini kita akan bahas terkait dengan struktur dalam program. Jadi, tapi sebelum saya masuk ke apa itu yang dimaksud dengan struktur-struktur yang bisa kita gunakan dalam suatu program, mungkin saya akan jelaskan dahulu atau merefresh kembali apa yang sudah saya jelaskan di topik yang lalu, yaitu tentang bagaimana atau mengapa kita perlu membuat suatu algoritma yang baik. Jadi kalau kita lihat minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan suatu komputer program itu sebetulnya tujuannya adalah kita mendesain suatu program ini untuk bisa menggunakan atau istilahnya memanfaatkan data-data yang diberikan ke kita, atau dengan kata lain bagaimana kita mengolah atau menggunakan data input ini untuk menghasilkan yang data outputnya atau data yang kira-kira kita inginkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita ingin selesaikan. Nah, jadi di sini suatu program itu akan memproses data input yang kita berikan atau yang kita masukkan, dan kemudian akan diproses oleh komputer dan menghasilkan data output atau istilahnya menghasilkan data yang merupakan solusi dari yang problem yang kita miliki. Jadi di sini dengan kata lain suatu algoritma itu harus bisa menggambarkan hubungan bagaimana data input yang kita berikan ini diproses untuk menghasilkan data output. Nah, itu jadi kenapa pentingnya di sini suatu algoritma itu dirancang dengan sebaik-baiknya, karena meskipun kita tahu problem yang kita hadapi dan apa yang kita ingin selesaikan, tetapi kalau kita memberikan data inputnya ini bisa salah, maka outputnya pun tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan, atau dengan katanya tidak menjawab solusi dari permasalahan yang kita miliki. Atau bisa juga data inputnya sudah benar, tetapi karena kita di dalam prosesnya atau di dalam struktur algoritmanya itu mengakibatkan data tadi tidak dihasilkan dengan atau diproses dengan baik, maka tidak dihasilkan solusi atau data output yang sesuai pula. Jadi di sini memang kenapa algoritma ini memegang peranan penting di dalam solving problem atau dalam menyelesaikan suatu masalah. Mungkin sebagai ilustrasi saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi misalkan Anda diberi satu daftar belanja misalkan, dan kemudian Anda diminta untuk belanja ke supermarket dengan membeli semua barang-barang yang sudah tercatat atau diberikan di dalam list ini. Untuk sampai ke supermarket ini mungkin ada berbagai jalan. Jadi ada jalan yang bisa ditempuh agak berputar, atau ada yang jalan yang langsung, atau bahkan juga ada jalan yang tidak menuju ke supermarket tersebut. Nah, ini di sini kita bisa lihat bahwa Anda berangkat ke supermarket sudah dibekali dengan data sebetulnya, atau data input yang harus dibeli nanti di supermarket. Artinya outputnya dari algoritma yang ingin Anda lakukan atau Anda kerjakan itu adalah semua daftar belanjaan ini sudah bisa dibeli di supermarket. Jadi artinya nanti semua barang ini sudah bisa dibeli. Tetapi untuk bisa sampai ke supermarket ini, Anda juga harus bisa merancang bagaimana perjalanan Anda menuju ke supermarket ini. Apakah Anda bisa merancang satu proses di mana proses itu bisa lebih cepat dibanding dengan mungkin proses yang lain. Jadi misalkan ini satu algoritma A, ini satu algoritma B, dan ini ada algoritma C. Algoritma A ini sama-sama juga menuju ke supermarket, tapi mungkin di dalam waktu komputasinya bisa lebih lama karena Anda harus berputar dulu.
Jadi ini algoritma nggak salah, tapi dalam performance-nya atau dalam kinerjanya dia bisa lebih lama. Nah sebaliknya algoritma B ini karena Anda mungkin merancang algoritmanya lebih baik, maka bisa membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada algoritma A. Nah sebaliknya apabila Anda salah di dalam merancang algoritmanya, bisa saja Anda ini tidak menuju ke supermarket tapi menuju ke tempat lain. Atau bisa saja daftar yang Anda sudah miliki yang kira-kira harus dibeli di supermarket, tapi karena tadi Anda memprosesnya ini tidak sesuai dengan tujuannya yaitu untuk membeli barang di supermarket, bisa saja Anda malah justru perginya ke misalkan ke bengkel, di mana semua mungkin daftar belanjaan ini tidak tersedia di bengkel tadi. Jadi di sini kenapa perlunya, jadi yang mungkin saya gambarkan di sini yang ABC ini yang kita sebut dengan algoritma. Nah jadi artinya si algoritma ini sangat menentukan bagaimana Anda mengolah data input tadi sehingga bisa dihasilkan data output. Dan bagaimana Anda memproses atau mengolah data inputnya tadi itu pun tidak unik. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa suatu algoritma itu tidak unik. Jadi artinya Anda bisa merancang berbagai algoritma dan masing-masing bisa berbeda antara satu dengan yang lain dan ini juga menghasilkan performance atau kinerja atau waktu komputasi yang berbeda. Jadi di sini antara algoritma A, B, dan C itu saling berbeda. Jadi mungkin apa yang saya jelaskan terkait dengan algoritma ini mohon dipahami dengan benar karena saya katakan sekali lagi bahwa algoritma itu tidak unik dan harus bisa menggambarkan hubungan antara data inputnya dengan data outputnya. Oke, jadi sebelum Anda melangkah lebih jauh sebaiknya Anda coba melihat lagi materi saya yang sudah jelaskan minggu lalu atau di topik kedua sehingga Anda benar-benar bisa paham apa yang dimaksud dengan algoritma. Oke, mungkin saya lanjutkan kembali. Ini sekarang kalau kita masuk mengenai program atau struktur dari suatu program. Ups, ini sepertinya ada salah ketik. Ini harusnya structure ya. Jadi bukan structures tapi structures. Nah, jadi kalau kita lihat apapun program yang Anda tulis atau algoritma yang akan Anda buat, itu biasanya suatu komputer program itu akan terdiri dari sebarisan perintah atau sebarisan komen biasanya atau instruction yang mengendalikan alur dari program atau istilahnya yang mengendalikan jalannya program tersebut. Dan itu hanya secara umum hanya bisa dibagi dalam 3 jenis. Jadi yang pertama itu yang kita sebut sebagai simple statement atau pernyataan-pernyataan sederhana dan ini biasanya berisi sebuah single atau statement tunggal atau perintah tunggal. Jadi misalkan contohnya persamaan A sama dengan B plus C. Nah ini yang dikatakan sebagai suatu single statement atau suatu assignment yang sifatnya hanya satu perintah saja. Nah, yang kedua nanti biasanya program itu juga selain simple statement juga bisa berisi yang namanya conditional statement. Nah, untuk conditional statement atau pernyataan bersyarat ini biasanya beberapa programming language itu mengenal 2 jenis conditional statement. Yang pertama yang kita kenal dengan single selection dan yang kedua itu multiple selection. Nah, kalau bedanya antara single selection dan multiple selection, mungkin secara flowchart itu bisa dibedakan pada gambar yang 2 ini. Jadi untuk single statement itu kita mengenal seperti struktur seperti yang di sini. Jadi ini yang single statement nih. Dan yang ini adalah multiple statement. Ini bukan multiple statement, ini juga single statement. Maaf, ini dua-duanya single statement. Mungkin nanti di slide berikutnya kita bisa lihat yang multiple statement. Mungkin saya maju dulu ya.
memberikan contoh yang multiple statement. Nah ini, yang contohnya yang di bawah ini adalah contoh multiple statement. Nah ini nanti kita bisa lihat bedanya apa, tapi sebelumnya kita akan coba lihat satu persatu dulu. Nah tadi selain conditional statement, ini nanti ada juga di dalam satu program itu biasanya strukturnya ada lagi yang berbentuk pengulangan atau istilahnya repetition, atau bisa juga iterasi atau loop. Nah ini biasanya diperlukan kalau di dalam program kita ada satu proses atau statement yang dilakukan berulang-ulang. Nah ini yang dikatakan sebagai repetition statement. Nah ini nanti biasanya beberapa programming language ada yang ditulis dalam bentuk fixed loop dan ada yang juga yang dalam bentuk conditional loop. Jadi mungkin saya akan coba jelaskan dulu satu persatu. Saya kembali ke yang conditional statement. Jadi kalau single statement itu biasanya hanya ada dua pilihan, yaitu pilihan salah atau betul atau ya atau tidak. Jadi di sini mungkin kalau dalam pseudocode bisa kita tulis if, kemudian kalau kondisi di sini dipenuhi, maka berarti ini akan dilakukan semua perintah yang setelah then di sini. Tapi kalau dia salah, maka dia akan melakukan yang ada semua perintah yang ada di setelah else. Jadi if then else di sini sangat menentukan perintah atau struktur dari program kalian, apakah yang dilakukan itu kalau kondisinya benar itu yang true-nya di sini. Jadi contohnya di sini kalau true dia ini yang akan dilakukan, sedangkan kalau di sini false yang akan dilakukan, atau kalau salah dia akan melakukan yang false. Dan setelah itu dia akan melanjutkan ke perintah selanjutnya. Nah, tapi bisa juga single selection ini juga strukturnya seperti yang digambar yang di tengah ini. Jadi kalau kita lihat di sini kondisinya bisa kita berikan di sini. Apabila kondisi ini dipenuhi, maka dia akan melakukan kondisi true atau perintah-perintah pada kondisi true, dan kalau tidak dia akan melanjutkan ke perintah selanjutnya. Jadi artinya false-nya di sini adalah kondisi di mana atau syarat di sini tidak dipenuhi sehingga dia istilahnya kondisi true-nya ini dia skip atau dia lewati, yaitu dia langsung lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah ini yang dikatakan sebagai conditional statement. Nanti mungkin di dalam contoh kita bisa lihat lagi lebih jelas kira-kira perbedaannya seperti apa. Nah nanti yang multiple selection ini kalau pilihannya tidak hanya true atau false saja, tetapi dia ada pilihan. Jadi sebagai contoh misalkan kalau kita membuat program untuk menentukan bobot dari nilai mahasiswa misalkan. Itu kan kalian bisa memiliki bobot A atau A minus atau B plus atau B atau B minus. Nah itu berarti sesuai dengan nilai kalian atau IPK kalian atau nilai ujian kalian itu bisa menentukan bobot untuk mata kuliah atau untuk nilai kalian itu masuk di bobot yang mana. Nah itu berarti karena ada lebih dari dua kondisi, maka dikatakan itu merupakan multiple selection. Nah, yang struktur berikutnya tadi saya jelaskan ada yang istilahnya pengulangan atau repetition. Nah, ini biasanya juga dikenal ada dua jenis, yaitu yang namanya fixed loop. Nah, ini kalau di beberapa programming language itu biasanya ditulis dalam bentuk for loop istilahnya. Jadi artinya kenapa dikatakan fixed loop? Karena banyaknya iterasi atau banyaknya pengulangan itu sifatnya tetap atau fix. Jadi artinya kalau counter atau indeks dari for loop-nya ini sudah ditentukan misalkan dari 1 sampai 10, maka dia akan dilakukan secara fix ya 10 kali dilakukan berulang. Tapi kalau misalkan dikatakan dia sampai 100, ya dia akan melakukan sampai 100 kali. Jadi di sini si program akan diminta untuk melakukan pengulangan sebanyak pengulangan yang sifatnya tetap atau tertentu, yaitu di sini tidak bisa berkurang atau bertambah, tapi ini sudah akan dilakukan secara fix dia atau
tertentu tadi. Nah, ini yang dikatakan sebagai for loop atau fixed loop. Nah, versi yang berikutnya adalah conditional loop. Nah, ini jumlah atau banyaknya iterasi atau banyaknya pengulangan ini tidak bersifat tetap, tetapi justru akan dilakukan sejumlah sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Jadi di sini ada dua jenis, yaitu yang namanya while loop atau repeat until loop. Jadi di sini yang namanya while loop itu artinya kalau kondisi di sini itu dipenuhi, maka dia akan melakukan perintah-perintah yang ada di do loop-nya ini. Setelah statement yang ada do-nya itu. Nah, sebaliknya kalau yang repeat until dia akan melakukan dulu minimal satu kali perintah atau statement sampai kondisinya atau until kondisinya ini dipenuhi. Nah, ini jadi bedanya antara while loop dan yang repeat until loop itu adalah kalau yang di while loop itu dia akan diuji dulu kondisinya. Kalau dipenuhi baru badan dari loopnya akan dilakukan atau diproses. Sebaliknya kalau yang repeat until itu dia melakukan minimal satu kali dulu badan loopnya atau proses dari loopnya, dan kemudian dia baru diuji setelah dilakukan proses badan loopnya tadi. Jadi di situ kalau kondisinya masih dipenuhi, maka dia akan mengulang kembali. Tapi kalau sudah tidak, jadi dia akan keluar dari loopnya. Jadi di sini kita bisa bedakan antara yang fixed loop dan yang conditional loop. Dan conditional loop pun juga harus bisa dibedakan antara while loop dan repeat until. Nah, lalu kalau ditanya mana yang harus kita gunakan, Pak? Nah, ini tergantung dari program dan desain algoritma kalian. Kalau mungkin untuk menyelesaikan satu masalah kalian perlu pakai while loop, ya gunakan while loop. Tapi kalau kalian memerlukan atau bisa digunakan melalui suatu fixed loop, ya gunakan for loop. Jadi ini sesuai dengan problem yang kalian ingin selesaikan, itu algoritmanya, strukturnya seperti apa. Oke, mungkin saya akan coba jelaskan sekarang satu persatu, yaitu mulai dengan simple statement. Nah, seperti juga judulnya atau namanya adalah simple statement atau statement yang sederhana, maka struktur simple statement ya kita lihat dia hanya berupa satu proses yang berurutan seperti ini. Jadi suatu struktur simple statement ini apabila statement 1 sudah diselesaikan, kita bisa lanjut ke statement yang kedua. Dan kemudian kalau statement sudah selesai, kita lanjutkan ke statement 3 dan seterusnya. Jadi artinya satu persatu ini secara berurutan, setiap statement ini akan dilakukan secara linear istilahnya. Jadi artinya satu persatu ini kita proses. Nah, ini ada contohnya di sini yang dalam bentuk flowchart. Jadi misalkan di statement 1 ini berupa input X. Jadi kita diminta untuk memasukkan satu nilai atau satu angka dan disimpan ke suatu variabel yang kita beri nama X di sini. Nah, kemudian ini adalah statement pertama. Jadi kemudian statement keduanya, ini kita bisa lihat di sini statement keduanya kita melakukan suatu assignment, yaitu suatu variabel yang namanya SQR itu diisi dengan hasil perkalian antara X dengan X sendiri, atau dengan kata lain menghitung X kuadrat. Dan kemudian hasil X kuadratnya ini kita simpan di variabel SQR. Nah, setelah kita selesai dengan statement yang kedua ini, kita lanjut dengan statement yang ketiga, yaitu kita mencetak isi dari variabel SQR atau variabel SQR-nya ini kita print. Jadi di sini perintahnya adalah print SQR. Jadi artinya mulai dari statement pertama sampai statement yang terakhir ini kita memprosesnya secara sekuensial atau secara berurutan. Nah, ini tidak ada di sini pengulangan, tidak ada kondisi yang harus dipenuhi, tapi ini satu demi satu. Begitu satu statement sudah selesai, kita lanjutkan ke statement yang selanjutnya. Ini contoh yang pertama yang digambarkan dalam bentuk flowchart. Nah, pada contoh yang kedua sebetulnya sama.
kita mencoba menulis algoritma dari yang ada di flowchart ini, tetapi sekarang kita representasikan dalam pseudocode. Nah, jadi sama di sini pertama prosesnya adalah input X di sini, dan kemudian kita melakukan assignment yaitu variabel SQR diisi dengan hasil perkalian X dan X sendiri atau dengan kalian menghitung X kuadrat. Dan setelah itu kita print isi dari variabel SQR-nya. Jadi kalau yang saya katakan di sini print SQR ini ada yang dicetak atau yang di print itu adalah isi dari variabel SQR-nya, bukan tulisan SQR-nya. Jadi bukan nama variabelnya, tetapi isi dari variabel SQR. Karena SQR ini adalah suatu variabel yang isinya bisa bermacam-macam tergantung dari assignment yang diberikan ke si SQR ini. Oke, jadi di sini kita jelas ya bahwa yang namanya struktur yang berupa simple statement itu cukup sederhana, yaitu kita memprosesnya satu demi satu secara berurutan. Oke, ini yang dikatakan sebagai simple statement. Kita akan maju lagi dengan yang conditional statement. Nah, tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua jenis conditional statement. Jadi yang sifatnya single selection, jadi ini single selection, dan nanti ada yang sifatnya multiple selection. Untuk yang single selection itu pilihannya ada hanya ya atau tidak. Jadi contohnya kalau digambarkan secara flowchart, kalau kondisinya dipenuhi atau kondisinya ya, maka kita akan melakukan perintah-perintah yang ada di dalam statement yang ada di sini. Nah, ini yang kondisi kalau kondisinya atau istilahnya test condition-nya dipenuhi. Tetapi kalau test condition-nya ini tidak dipenuhi, maka kita akan memproses yang ada di bagian yang ini. Atau dengan kata lain kita lari ke cabang yang N atau yang no di sini atau else-nya. Jadi kita sudah cukup jelas ya di sini hanya ada dua pilihan, ya atau tidak. Jadi kalau ya kita lari ke atau istilahnya mengerjakan blok 1, tapi kalau no maka kita mengerjakan yang blok 2. Tapi bisa saja tadi tidak dibuat seperti ini, tetapi kalau misalkan no-nya ini bisa berupa proses yang melanjutkan ke proses selanjutnya, maka bisa saja yang istilahnya else-nya ini berupa lanjutan dari proses berikutnya setelah blok dari if dan else-nya ini. Jadi artinya di sini kalau tadi saya coba gambarkan sebelumnya. Nah, ini kalau yang digambar yang di tengah, ini adalah kondisi di mana kondisi false-nya ini melanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi bukannya dia melakukan satu blok yang khusus untuk kondisi no, tapi dia melanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, ini yang terkait dengan single selection. Nah, yang menarik lagi adalah yang sifatnya atau kondisinya ini menghasilkan multiple selection atau ganda pilihannya. Jadi di sini kita bisa lihat, jadi artinya kita menggunakan istilahnya select case. Jadi kalau case pertama, apabila kondisi yang pertama ini dipenuhi, maka dia melakukan blok yang ada di sini. Jadi ini apabila kondisi 1 benar atau dipenuhi. Tapi kalau tidak, dia akan menguji atau memeriksa kembali apakah kondisi yang kedua dipenuhi. Ternyata kalau kondisi kedua ini dipenuhi, maka dia akan melakukan yang ini. Dan seterusnya sampai ke kondisi kalau semua kondisi di sini tidak dipenuhi, maka kondisi else-nya ini yang akan dilakukan atau yang akan di-execute. Jadi kalau kita gambarkan secara flowchart, maka select di sini atau istilahnya pengujian kondisinya akan menentukan dia akan lari ke cabang yang mana. Jadi apakah lari ke case 1, case 2 atau ke yang lain. Nah, itu yang dikatakan sebagai multiple selection. Nah, ini kita akan coba lihat contohnya
Kalau yang untuk single selection ini cukup jelas. Jadi misalkan kalau kita lihat dari flowchart, ini ada satu contoh. Jadi artinya pertama kita diminta memasukkan suatu nilai yang kita simpan di variabel skor. Nah, kemudian nilai skor atau isinya skor ini akan diuji. Kalau dia lebih besar dari 70, maka kita akan mencetak tulisan pas atau lulus. Tetapi kalau dia kurang dari 70 isi dari skornya ini, maka yang akan tercetak adalah fail. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini memang hanya ada dua kondisi, yaitu kalau yang lebih besar dari 70 atau yang lebih kecil dan sama dengan 70. Jadi ini di sini logikanya yang harus kalian cermati, karena kalau kalian salah menentukan logiknya di sini, maka juga bisa menghasilkan percabangannya ini yang diproses juga misalkan berbeda. Kalau makanya sekarang saya tulis di sini if skor lebih besar sama dengan 70, maka kalau skor di sini isinya 70, maka dia pasti akan lari ke pas. Tapi kalau tadi seperti tadi hanya lebih besar dari 70, nilai 70 mungkin akan tetap fail dia. Jadi makanya di sini kondisi di sini sangat menentukan program ini akan lari ke blok yang yes atau yang benar atau yang no atau yang salahnya atau yang false-nya. Jadi ini harus hati-hati di sini. Makanya di sini cara berpikir logik kalian harus benar-benar dilihat dan diutamakan, karena ini tadi kalau kondisi yang kalian tentukan di sini ini berbeda, maka hasilnya pun bisa berbeda. Nah, ini jadi kalau kita lihat dari dalam bentuk pseudocode, kita bisa lihat nih. Jadi bahwa kalau skornya lebih besar dari 70, maka dia akan mencetak pas. Tapi kalau dalam hal lain, jadi artinya kalau lebih kecil dan sama dengan 70, maka dia fail. Jadi di sini harus hati-hati nih pada waktu menentukan conditional statement-nya di sini. Oke. Nah, ini kalau yang contoh berikutnya terkait dengan multiple selection. Nah, ini kalau ini pilihannya lebih dari dua pilihan nih. Tidak hanya yes atau no, tapi tergantung dari nilai skornya, range skornya. Jadi kalau skor ini berada lebih besar dari 85, dia akan mencetak A. Tapi kalau dia berada antara 75 dan lebih kecil sama dengan 85, dia akan mencetak B. Dan kalau dia lebih kecil dari dan sama dengan 75, maka dia akan mencetak C. Jadi kalau skor di sini kalian isi dengan 75, larinya kemana kira-kira? Ke C atau ke B? Nah, kalau kita lihat dari kondisinya di sini, yang masuk di range print B ini hanya nilai yang lebih besar dari 75. Jadi sehingga kalau skornya diisi 75, maka dia akan larinya ke blok yang C. Jadi di sini print C-nya yang akan muncul. Jadi mahasiswa yang mendapat nilai 75, dia akan tetap dapat C, tapi kalau mahasiswa yang memperoleh nilai atau skornya 76, dia sudah bisa masuk ke yang B. Nah, ini yang kira-kira disebut sebagai multiple selection. Jadi di sini kita pilihannya lebih dari dua. Oke, ini yang terkait dengan conditional statement. Oke, saya lanjutkan berikutnya, yaitu mengenai repetition statement atau statements yang berulang. Maaf, ini tadi juga harusnya ada huruf T-nya di sini tertinggal. Oke, nah kalau berbeda dengan yang conditional statement yang terkait dengan repetition statement di sini, strukturnya memang berbeda. Kalau tadi strukturnya itu prosesnya akan mengikuti suatu kondisi, jadi suatu proses hanya akan dilakukan apabila kondisinya dipenuhi atau tidak. Nah, sebaliknya kalau repetition statement di sini prosesnya itu akan dilakukan berulang-ulang. Namanya juga repetition, jadi artinya dia akan melakukan pengulangan atau istilahnya iterasi. Jadi apakah itu diulang sebanyak 10 iterasi atau diulang sebanyak 100 iterasi. Nah, ini yang dikatakan sebagai repetition statement. Jadi satu statement atau satu perintah atau satu kumpulan perintah yang sama itu akan diproses berulang-ulang.
Nah, ini perintahnya saja yang sama, tetapi mungkin nilai variabelnya di dalam setiap proses itu bisa berbeda. Nah, sekarang kita lihat di sini repetition statement tadi sudah dijelaskan juga ada dua jenis. Yang pertama yang dikatakan sebagai fixed loop atau istilahnya bentuk pengulangan yang tertentu. Jadi artinya apabila kita menginginkan sebanyak 10 kali, ya dia akan melakukan 10 kali. Dan jadi tidak akan berubah menjadi 100 kali atau menjadi 5 kali misalkan. Kalau sudah kita tentukan sebanyak 10 kali. Itu yang dikatakan sebagai fixed loop. Nah, ini biasanya cara penulisannya menggunakan for dan kemudian di sini ada variable counternya atau istilahnya indeksnya, dan kemudian ini adalah nilai variable counter awalnya dan dia akan istilahnya berulang sebanyak berapa kali. Jadi kalau di sini mulai dari 1 sampai dengan 10 itu juga bisa dilakukan. Nah, ini beberapa programming language itu juga memungkinkan kita melakukan suatu fixed loop seperti ini dengan menggunakan for loop. Tapi di sini kalau kita secara normal itu penambahan atau increment-nya itu satu-satu. Jadi artinya misalkan ini ada variabel indeksnya namanya A, maka A ini akan berulang mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Tapi bisa juga ada beberapa programming language yang memungkinkan dia increment-nya atau penambahannya tidak satu-satu tetapi bisa lebih dari satu atau bervariasi. Jadi misalkan kita in step misalkan 2. Ya, jadi artinya kalau variabel A ini disuruh berjalan dari 1 sampai 10 tapi dengan step 2 berarti dia nanti banyaknya loop itu tidak sampai 10 karena dia berarti A-nya itu akan bernilai 1, 3, 5, 7, 9. Nah, begitu karena dia batasnya sampai 10 meskipun dia belum mencapai 10 tapi begitu stepnya 2 kan sudah 11. Jadi dia akan keluar dari loopnya. Jadi di sini berarti hanya ada 5 kali iterasi. Meskipun kita menulisnya 1 sampai 10 tapi kalau ada step 2 maka dia hanya berulang sebanyak 5 kali. Oke, ini yang terkait dengan for loop. Nah, yang berikutnya kalau kita menginginkan pengulangannya ini tidak bersifat tertentu, tetapi kita berdasarkan suatu kondisi yang kita berikan. Jadi artinya pengulangannya itu hanya akan dilakukan kalau kondisinya itu dipenuhi. Nah, ini kita bisa mengenal dengan yang while loop atau dengan yang repeat until. Nah, berbeda antara while dan repeat until ini bisa kita lihat pada bagian kapan kita menguji condition-nya atau syarat yang kita harus penuhi itu kapan diujinya. Kalau while loop itu sebelum badan loop-nya ini diproses, jadi setelah semua perintah setelah do itu diproses, itu kita uji dulu. Kalau kondisinya ini dipenuhi, maka baru badan loop-nya ini kita proses. Tapi sebaliknya kalau kondisinya ini tidak dipenuhi, maka kita akan lewati seluruh blok dari while loop ini. Dan ini kalau kondisinya ini dipenuhi, maka badan loopnya ini akan diulang terus sampai kondisinya ini tidak dipenuhi. Jadi artinya di dalam badan loop ini mungkin akan ada variabel atau ada satu perubahan kondisi yang menyebabkan dia ini harus berubah menjadi tidak dipenuhi. Karena kalau test condition-nya ini selalu dipenuhi, maka loop ini akan berulang terus sampai tak hingga. Nah, ini yang dikatakan mungkin sebagai proses yang tidak terminate karena dia akan muter terus di dalam loopnya ini. Dan ini juga harus hati-hati di dalam menentukan test condition dan juga isi badan loopnya ini. Jadi jangan lupa di dalam badan loopnya juga diberi kondisi yang bisa merubah test conditionnya ini menjadi tidak dipenuhi supaya dia bisa keluar dari loopnya. Oke, yang berikutnya repeat until loop. Ini juga sama-sama merupakan suatu jenis struktur loop yang bersyarat. Hanya kalian bisa lihat sekarang, test condition-nya justru diletakkan di akhir atau di belakang badan loop-nya. Jadi artinya
Kalau tadi while loop kita menguji dulu, kalau repeat until dia memproses dulu satu kali minimal badan loopnya baru dites kondisinya. Kalau kondisinya masih berlaku atau masih dipenuhi, maka dia akan melakukan pengulangan. Tetapi kalau sudah tidak dipenuhi, maka dia akan keluar. Jadi di sini bedanya paling sedikit satu loop itu di-execute untuk yang repeat until. Sedangkan kalau yang while loop ini bisa saja seluruh loopnya ini tidak diproses. Jadi pada saat dia mau masuk ke while loop ke badan loopnya, karena kondisinya tidak dipenuhi, maka langsung dia keluar dari loopnya. Jadi di sini ada perbedaan. Jadi nanti harus hati-hati juga, tergantung dari struktur logika kalian. Jadi kalau kalian menginginkan suatu loop itu diproses minimal satu kali, kalian bisa menggunakan struktur repeat until. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini ada contohnya. Jadi contohnya kalau yang pertama ini adalah suatu contoh dari fixed loop. Nah, kita bisa lihat. Jadi di sini variabel counternya i-nya itu akan berjalan dari 0 sampai 9. Nah, karena dia hanya ditentukan secara biasa, jadi dia diminta berjalan dari 0 sampai 9, berarti di sini increment dari i-nya setiap loop itu otomatis 1. Tanpa kalian harus menyebut bahwa i-nya harus ditambah 1, ini otomatis begitu ketemu perintah for loop, ini i-nya akan naik atau memiliki increment 1-1 setiap iterasi atau setiap proses loopnya. Nah, kalau dia berjalan dari 0 sampai 9, berapa kira-kira jumlah iterasinya? 9 atau 10? Nah, nanti kalian coba tuh pada waktu praktikum atau nanti di rumah dicoba secara manual, kalian lihat kira-kira kalau kalian menulis perintah seperti ini berapa banyak iterasi yang diproses. Nah, ini juga sama, menentukan batas awal dan batas akhir dari variabel counter i ini sangat penting. Karena ini akan menentukan berapa banyak loop yang akan diproses. Jadi kalau kalian menentukan dari 0 sampai 9 dengan 1 sampai 9, ini pasti jumlah iterasinya akan berbeda. Jadi di sini harus hati-hati juga. Jadi kalian harus cukup jeli, kira-kira kalian menginginkan prosedur yang di dalam loop ini diproses berapa kali sih? Nah, itu yang harus kalian desain sebaik mungkin. Nah, contoh yang kedua sama-sama memproses juga membuat loop dari variabel i dari 0 sampai 9, tetapi dia tidak otomatis increment seperti di for loop, tetapi dia menggunakan while loop. Yaitu berarti kalau menggunakan while loop, kalian bisa lihat, kalian di sini harus deklarasikan dulu atau istilahnya buat assignment dulu. Suatu variabel i di set awalnya 0. Nah, kemudian dia cek di dalam while loop ini kondisinya selama i-nya masih lebih kecil dari 10, maka dia masuk ke dalam prosedurnya ini. Dan jangan lupa harus ada penambahan atau increment dari variabel i-nya ini. Karena kalau i-nya ini tidak ditambahkan, maka nilai i ini akan bernilai 0 terus nih setiap iterasi. Dan ini menyebabkan si loop-nya tidak pernah bisa berhenti. Oleh sebab itu, supaya dia berhenti, maka tadi saya katakan dia harus diberi suatu kondisi sehingga pada waktu diuji di dalam conditional statement-nya di sini, ini menjadi tidak dipenuhi sehingga dia tidak melakukan proses loop yang berulang-ulang terus. Jadi bisa keluar dari badan loop-nya. Oke. Nah, yang berikutnya sama juga masih, tetapi di sini kita menggunakan repeat until. Nah, kalian bisa lihat kondisi i-nya ini diubah nih, bukan ditulis di awal, tetapi di akhir dari badan loop-nya. Sama juga dengan yang while loop, kalian harus deklarasikan dulu di awal, i-nya itu di set sama dengan 0 atau melakukan assignment sama dengan 0. Dan kemudian di dalam badan loop-nya, jangan lupa i-nya itu di increase atau ditambahkan
setiap iterasi. Nah, kira-kira coba nanti Anda lihat apa perbedaan antara kondisi di while loop dengan kondisi di repeat until. Karena cara tadi yang saya katakan, cara penulisan atau cara kalian mendefinisikan kondisi di sini itu bisa menentukan banyaknya loop. Jadi kalau kalian salah menentukannya di sini, ini bisa juga badan loop ini tidak diproses. Sebagai contoh, kalau saya bilang I-nya awalnya sama dengan 0, kemudian saya di sini menulisnya bukan I lebih kecil dari 10, tapi saya tulisnya I lebih besar dari 10, maka kan langsung tidak dipenuhi. Dan ini akibatnya badan loop tidak akan pernah diproses. Sama halnya juga dengan repeat until. Kalian bisa lihat di sini, kalau makanya saya ganti I-nya ini menjadi I lebih kecil dari 10, maka di sini apa kira-kira? Akan diproses enggak? Diproses kan, karena I-nya awalnya 0, kemudian melakukan prosedur, dan kemudian I-nya ditambah 1 menjadi 1, dan karena masih lebih kecil dari 10, dia akan diproses dan seterusnya. Nah, di sini problemnya adalah kalau umpamanya I-nya nanti sudah mencapai 10, ini masih diproses karena dia kalau sudah sampai 10 dia tidak diproses, sehingga memang dia jumlahnya di sini menjadi hanya sebanyak dari I-nya itu dari 0 sampai ke 9. Nah, jadi di sini harus hati-hati kalian menentukan kondisi-kondisi di suatu conditional statement tadi, conditional repetition. Nah, ini kalau namanya bentuk yang while loop, saya gambarkan dalam bentuk flowchart. Ini sama juga saya gambarkannya seperti ini. Jadi ini adalah kondisi waktu diuji, dan kemudian kalau kondisinya dipenuhi dia melakukan penambahan atau proses prosedurnya dan melakukan penambahan dari variabel atau counternya tadi, I-nya ditambah 1 dan diulang lagi ke atas. Dan ini merupakan flowchart untuk repetition statement. Nah, nanti di rumah kalian coba nih, saya beri tugas. Kalian saya minta membuat flowchart seperti ini, tetapi bukan untuk while loop, tetapi untuk menggambarkan yang repeat until. Jadi tolong buatkan flowchart seperti ini juga, jadi seperti ini flowchartnya, tetapi bukan untuk while loop, tetapi untuk yang repeat until. Oke? Jadi saya rasa mungkin itu yang bagian terakhir dari slide saya, dan ini ada tugas yang nanti bisa kalian lakukan di rumah. Jadi ini ada 3 soal. Yang pertama, di sini saya minta membuat suatu program atau suatu algoritma dengan menggunakan single selection structure untuk menggambarkan multiple selection. Jadi ini bisa kalian nanti buat dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk pseudocode. Silakan, Anda bebas ininya. Nah, jadi di sini saya minta Anda merubah dari yang tadinya strukturnya multiple selection, ini diubah menjadi single selection. Oke, jadi yang tadinya multiple selection ini diubah, gimana cara penulisannya atau representasinya kalau diubah menjadi single selection. Nah, yang kedua, ini juga sama. Saya minta menggunakan single selection structure untuk menggambarkan fixed loop. Dan ini saya minta gambarkan dalam flowchart. Nah, yang ketiga, ini cukup jelas. Saya minta Anda membuat algoritma atau program yang menggambarkan atau memproses perkalian dari 1 sampai dengan N. Jadi I-nya ini berjalan dari 1 sampai dengan N. Nah, ini saya minta kalian bebas mau menggunakan apakah itu dalam bentuk selection atau dalam bentuk conditional repetition dan sebagainya. Ini kalian bebas, tapi yang saya minta kalian gambarkan dalam bentuk flowchart. Dan ini tolong nanti diunggah di Skele untuk tugas yang di minggu ketiga.
dan nanti di Skile sudah ditentukan kapan deadline atau batas akhir dari pengumpulan tugasnya. Oke, saya rasa itu dulu untuk topik yang ketiga. Nah, nanti kita lanjutkan minggu depan dengan topik yang keempat. Oke, terima kasih.